Nah, inilah bangsa Indonesia ini tipikal orang-orang yang ketika dikasih warning, dikasih peringatan, itu mereka lebih senang untuk menjadi haters. Kejadian kemarin sampai terjadi anarkis dan sebagainya, kita ketahui kan itu dari bukan pendemo sebenarnya, tapi perusuh. Nah, si ibu ini juga kalau saya lihat dari kacamata spiritual, ini by design. Dia masuk dalam satu struktur. Kenapa selalu on point ke dia? Siapa kameramen ini? Siapa yang mengupload dia ke media? Beliau-beliaunya ini didudukan di kursi terhormat ini kan atas pilihan rakyat. Ketika rakyat saat ini menagih dengan demo, dengan pergerakan seperti kemarin gitu ya, harusnya kan tanpa harus didemo gitu. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Malam ini saya lagi-lagi kedatangan tamu Mbak Yesi Dayak. Selamat malam. Iya, Mbak Yesi Dayak ini udah 3 kali ya Mbak kita di sini ya. Iya, 3 kali. Fans Mbak itu banyak loh di cumi-cumi.com. Oh gitu. Iya, videonya selalu bukan karena kita ngejar views maka Mbak Yesi kita panggil sini, tapi lagi-lagi kalau spesial interview itu emang mau menghadirkan tamu dari berbagai disiplin ilmu, gitu. Ada kita pernah panggil psikolog ke sini, pakar hukum, apalagi politisi, praktisi hukum semualah di sini. Dan kita juga pingin ada partnya pakar supranatural atau spiritualis kayak Mbak Yesi. Kemarin kita ngobrol sama Ki Demang, bukan untuk tapi kita mau melihat persoalan yang ada itu dari berbagai aspek. Ya kan, karena bagaimanapun supranatural itu hal-hal mistik, spiritualis itu pasti ada. Itu kita nggak bisa pungkiri. Betul. Dan bahkan kadang-kadang ada sebuah peristiwa yang menurut kita itu sangat rasional, bisa ditelaah secara logika dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan lain-lain. Tapi terkadang analisa, persepsi, asumsi dan lain-lain yang dibangun secara logik, secara sains itu mungkin tidak cukup memberikan jawaban karena manusia itu banyak tidak puas ya. Makanya kita selalu menghadirkan banyak orang, banyak narasumber dari berbagai aspek, termasuk dari sisi spiritual. Kadang ada yang komen, kita udah di abad sekian, di mana AI segala macam, tapi kok cumi masih main paranormal. Ini bukan paranormal, ini supranatural. Supranatural. Saya selalu parapsikologi. Iya, dan itu ada ilmunya, Mbak ya. Ada. Parapsikologi. Makanya sama seperti ketika orang menganalisa sesuatu dengan dasar ilmu pengetahuan, dengan dasar rasional, logika, itu pasti ada margin errornya kan? Ada. Ya, karena itu analisa spiritual, analisa supranatural juga sebenarnya sama. Iya. Cuma memang tidak semua orang bisa masuk ke dunia itu. Dan special interview selalu memilih orang-orang yang menurut kita kayaknya bisa gitu. Nah, malam ini ada Mbak Yesi dan terima kasih Mbak. Sama-sama. Menunggu. Mbak Yesi udah kayak orang kita loh. Iya, kayak orang dalam gitu. Orang dalam ya, special interview ya. Iya. Jadi kalau kita butuh pandangan spiritual, pandangan supranatural, pasti Mbak Yesi atau Ki Demang atau ada beberapa yang sering kita panggil. Tapi yang sering hadir itu Mbak Yesi gitu. Karena orang ini jangan lihat begini. Ternyata linknya kemana-mana ya Mbak. Waduh, enggak. Nah, nanti itu yang ini. jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita selalu kayak kita perlu ngobrol sama Mbak Yesi. Nah Mbak, seperti sama Ki Demang kemarin, kita juga malam ini mau menyoroti peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Bukan soal demo aja, tapi situasi politik di negara ini, situasi sosial, ekonomi di negara ini yang banyak menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Nah, kalau Mbak Yesi sendiri ngelihat aura kan, kalau dari spiritual itu, supranatural itu kan lebih melihat aura. Iya. Aura bangsa kita ini sedang kemana? Sedang sakit atau apa Mbak? Kan sekarang itu ya kita harus akui juga karena pengaruh dunia media sosial itu kan. Jadi
Semua informasi tuh kayak kita sekarang itu perbedaan antara benar dan salah itu setipis tisu kalau kata anak saya gitu ya. Ini benar Pak. Yang paling ngeri itu kan hoaxnya Bu Sri Mulyani Iya, yang mengatakan guru itu buat jadi beban negara. iya, Padahal tidak ada satupun statement itu. iya. Ya Gitu. ini tadi kecerdasan ya, Iya. kecerdasan buatan ini kan memang dari awal udah merupakan satu ancaman terutama bagi masyarakat yang memang kurang gitu ya pemahamannya. Iya. Apalagi untuk Indonesia ini kan mohon maaf ya, negara Hmm. yang lagi berkembang gitu ya. Masyarakatnya gampang Oke. sekali gitu ya. Apa yang muncul dia tanpa menelaah, tanpa dia harus meriset ke belakang atau dia gali lebih jauh, maka itu akan jadi satu framing. Nah, inilah buruknya kalau menurut saya di Indonesia ini kan gampang sekali dipecah belahkan hanya dengan kita posting, apalagi ini kan zaman AI, ini kan sangat terlihat real gitu ya, sesuatu yang ditampilkan kemudian di framing. Nah inilah yang berbahaya sekali. Kemudian kayak peristiwa yang baru ini kan kayak demo dan sebagainya kan kita juga ada lihat kan beberapa peristiwa yang sebenarnya itu bukan real gitu ya di satu kota, kemudian Ya. dimunculkan seolah-olah itu terjadi di kota mana. Ini kan men-trigger dari daerah lain. Nah ini yang berbahaya. Dan untuk Indonesia sendiri ini gampang sekali dipicu oleh hal-hal seperti itu. Kemudian kalau kita bahas tadi ya yang masalah gimana Indonesia ke depan. Prediksi saya dari tahun lalu itu sudah menggambarkan tahun ini. Saya sudah memprediksi itu beberapa kali konten YouTube terutama terkait dengan satu mulai dari yang saya prediksi itu kenaikan pajak. Memang mungkin di antara paranormal ya yang cukup berani untuk speak up tentang 2025, apalagi kan kemarin kita lihat presiden yang ini, Pak Prabowo Subianto ini kan baru dilantik. Saya sendiri pada saat itu ketika saya melihat masa depan Indonesia, orang-orang ramai kan membicarakan atau mengisyaratkan bahwa Indonesia emas. Sementara saya melihat Indonesia cemas gitu kan, situasi di 2025. Dan saya mengeluarkan beberapa konten termasuk kenaikan pajak. Waktu itu saya keluarkan di November. Kemudian terjadi beberapa peristiwa alam. Ya seperti kejadian di Bali, Bakauni, yang di Bali yang kapal terbalik Ya, itu yang terbalik. penyeberangan itu kan Gilimanuk Bakauni, kemudian juga peristiwa-peristiwa tanda-tanda alam, kemudian yang di Poso kemarin, kemudian terkait dengan PHK, terkait juga dengan kesediaan lapangan pekerjaan yang dijanjikan 19 juta ternyata nihil, itu saya prediksi bahwa itu semua tidak akan terjadi. Nah yang paling tajam saya prediksi itu bahkan peristiwa yang kemarin di Agustus ini gitu ya. Untuk kedua kalinya saya prediksi pada bulan April. Di April tahun ini itu menurut saya itu warning paling kuat bahwa saya mengatakan akan ada pergerakan massa, akan ada banyak peluru-peluru ilegal, akan ada banyak orang yang meninggal, kemudian juga pertumpahan darah, kemudian juga massa bergerak di jalanan, nyaris seperti orang melakukan makar gitu ya. Itu sudah saya prediksi dan warning dari April gitu, kejadian yang terjadi di Agustus. Namun pada saat itu ya namanya masyarakat Indonesia kan, saya waktu itu habis dihujat gitu. Ya, pada nggak percaya peristiwa itu akan terjadi. Di YouTube dan bahkan di akun pribadi saya kan saya sempat shortnya saya naikkan itu saya dihujat. Nah, ketika ini terjadi kemarin dari 25 sampai 30 kemarin ini kan semua balik lagi karena ini kan naik lagi ya. Konten ini naik lagi gitu kan. Semua baru oh iya benar terjadi gitu. Nah, inilah bangsa Indonesia ini tipikal orang-orang yang ketika dikasih warning, dikasih peringatan, itu mereka lebih senang untuk menjadi haters. Bukan untuk mau menganalisa, bukan untuk mau oh ya saya terima. Siapa tahu ini kejadian kita berjaga-jaga gitu kan. Nah, inilah yang memang menjadi kayaknya situasi ke depan pun gitu ya. Kalau kita tanya bagaimana setelah kejadian ini, apakah ini mereda? Kalau saya lihat gini, ini kan satu sistem. Pergerakan rakyat Indonesia hari ini kan karena ada satu kesenjangan, ya kan? Berawal dari kesenjangan ekonomi. Nah, kita lihat hari ini, apakah ada solusi yang signifikan seperti contoh langsung membuka lapangan pekerjaan, langsung merubah mungkin dari harga beras turun, ekonomi mulai stabil. Ini kan belum ada. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat hari ini adalah pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor. Sementara kalau kita dengar dan lihat di preskon dari presiden pada saat kemarin kan tidak ada dibahas itu. Iya kan? Sementara kita ketahui RUU ini dibahas ini semenjak Presiden SBY. Iya kan? Ya. Tapi dari SBY ke Jokowi sampai Pak Prabowo ini tidak pernah. Padahal ini yang paling banyak menghabiskan anggaran negara. Nah, ini juga yang menjadi salah satu tuntutan
rakyat kan, yang 17+8 itu. Nah, jika ini RUU ini tidak segera gitu ya dibahas gitu, jangan blunder lah gitu ya. Ini akan men-trigger lagi. Ini menjadi suatu bola panas ya, bola liar. Rakyat sendiri memang saat ini kan sudah berada satu titik kulminasi. Nah, kejadian kemarin sampai terjadi anarkis dan sebagainya kita ketahui kan itu dari bukan pendemo sebenarnya tapi perusuh kan. Perusuh ini kan bisa dikendalikan oleh tangan lain. Nah, ini yang bahaya. Invisible hand. Iya kan gitu loh. Jadi ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini gitu. Ini yang paling berbahaya. Ini saya lihat hanya redam sebentar karena ini dimainkan gitu loh. Pendemo juga karena kemarin ada warning akan tembak di tempat dan sebagainya. Begitu ini kan jadi mereda. Para oknum ini juga kan menarik diri tapi mereka mendesain ulang. Tunggu momen. Ini yang saya lihat gitu loh, ke depan artinya pemerintah bukan hanya menyuarakan bahwa oh ini DPR akan dipangkas, gaji, tunjangan dan sebagainya. Tapi yang menjadi esensi tuntutan rakyat ini apakah dilaksanakan atau enggak. Karena ini jadi suatu bola panas atau bom waktu, suatu saat ini akan meledak kembali. Oke. Gitu. Itu kita nanti akan bahas lebih banyak, Pak. Tapi setelah demo kemarin itu kemudian muncul bahasa-bahasa simbolik dalam bentuk warna. Selain 17+8 itu, sekarang itu lagi viral tuh, pinky. Jadi semua orang yang merasa sebagai reformator, sebagai orang yang mau membangun, sebagai orang yang mau memperbaiki, merenovasi negara ini, tiba-tiba rame itu menjadikan warna pink itu sebagai latar dari postingan mereka. Sama hijau kan. Kalau hijau itu kan konon katanya Gojek gitu. Mereferensi mengacu korban. ke Gojek ya kan. Kalau pink itu ibu-ibu itu. Ibu-ibu yang tapi kita mau tahu dulu dalam dunia spiritual itu warna pink itu sebenarnya simbol apa? Representasi apa? Begini, terlepas dari kita belum melihat ke belakangnya niatnya gitu ya. Betul. Kalau dari aura warna pink ini kan mengisyaratkan feminim. Ya kan perempuan itu kan identik dengan feminim. Gitu. Artinya kalau ketika kita mengisyaratkan itu warna pink, feminim berarti ada kelemah lembutan, ada peace, ada love juga di situ, identik kan dengan cinta gitu ya warna pink ini. Kemudian di situ ada kedamaian gitu ya. Kemudian hijau ini kan alam, peace juga kan, kedamaian. Jadi sebenarnya kalau dari warna ini mengisyaratkan memang suatu keinginan ada cinta gitu ya, ada cinta kasih, ada welas asih yang dibutuhkan oleh bangsa ini, kemudian juga ada kedamaian, ada kemakmuran, ada kesejahteraan yang dibutuhkan kalau dari warnanya ini, dari simbol warnanya ini. Sangat bagus gitu ya, tapi bagaimana pelaksanaannya ini kan tidak bisa hanya kita mengartikan warna, karena seringkali kita terjebak dengan suatu ikon, simbol gitu kan. Ternyata begitu dicek esensinya, dalamnya bagaimana berbeda gitu. Ya Jadi kan? boleh kita bilang pink ini sekarang warna pink ini kemasan. Iya. Tapi belum keisi. Nah, kalau kita mau bicara isi, misalnya kita tidak tahu yang saya juga nggak tahu siapa yang memprakarsai atau menginisiasi untuk menjadikan warna pink ini sebagai sebuah simbol gitu. Iya. Simbol perlawanan katanya. Tapi feminim. Kalau simbol perlawanan bisa juga sih dari Iya, yang pink ini kan ada ibu-ibu yang jilbab itu loh. Latar belakangnya itu. Iya. Ya kan? Diduga warna pink itu adalah simbol perlawanan yang direpresentasikan, yang diwakilkan oleh kaum perempuan. Ibu-ibu yang selalu kalau ada demo dia yang bawa minum. Tapi belakangan kan yang selama ini kita tahu ibu itu yang selalu di depan, yang bawa minum, kayak support anak-anak demo itulah, itu bagus banget menurut saya. Bahwa dia datang berikan support moral walaupun dia cuma bawa air minum. Tapi belakangan ada beberapa video beliau itu yang kemudian kita jadi bertanya-tanya, ini pantas gak sih dijadiin simbol perlawanan? Simbol kalau mereka bilang mau revolusi, oleh simbol revolusi dengan bahasa yang bahkan saya nggak tahu video yang lain, tapi yang paling menarik adalah ketika dia mencaci maki Pak Prabowo. Pak Prabowo, Pak Prabowo, kan? Gitu. Itu kan dengan situasi seperti ini, teriakan perlawanan itu harus sekasar itu gitu. Iya, jadi gini,
Nah ini kan tadi ya, kita bisa melihat, menilai gitu ya. Ketika kita memang menyuarakan untuk rakyat, ada poin-poin penting gitu. Esensinya apa ini yang kita suarakan tanpa kita harus, nah itu tadi. Ketika kita menyuarakan ya harus cerdas, tidak mengeluarkan kekerasan, anarkis. Anarkis ini kan bukan hanya dalam bentuk fisik, kata-kata juga gitu kan. Apalagi beliau ini kan presiden gitu ya, jangan memaki. Tapi ketika kita ini sebenarnya masyarakat udah harus cerdas. Ketika sudah mengeluarkan caci maki, ini esensi udah keluar gitu ya, udah keluar kalau menurut saya dari koridor. Kontradiktif sama makna pink yang tadi Mbak bilang, ada Iya welas kan? asih, Nah cinta itu kasih, makanya love. kalau saya pribadi ya sebagai spiritual, saya melihat makanya saya sangat sayangkan gitu. Pink dan hijau ini dirusak oleh, saya juga melihat beberapa konten ya tentang ibu ini kan menyuarakan ada nama lain. Ketika dia mencaci maki Pak Prabowo, di sini saya tidak berpihak kepada manapun gitu ya. Lalu dia menyebutkan satu nama yang seharusnya layak Anies Baswedan lah, ya, Anies gitu, gantinya, Anies ya kan? Baswedan gantinya gitu. Soalnya itu video udah Iya kan udah sangat beredar gitu viral kan. di. Artinya kan ini kan salah satu pion yang dimainkan. Nah ini yang saya bilang, ini by design itu sangat luar biasa. Bisa diperankan oleh ibu-ibu yang terlihat lugu, oleh satu figur yang terlihat tanpa dosa. Indonesia ini udah banyak contoh sebenarnya gitu. Nah itu yang tadi saya bahas bahwa semua ini by framing. Ya ada yang disebut dengan tim ya, tim branding ini kan ada. Tim branding ini kan sangat cerdas. Dan setiap politisi, presiden dan sebagainya kita nggak bisa menutup mata saat ini mereka punya tim branding masing-masing. Siapapun itu yang saat ini. Bahkan mungkin artis juga dia mau viral, dia mau naik, ini punya tim branding. Nah tim branding inilah yang bekerja sebagai tim yang haters, nanti sebagai tim pemuja. Lalu di setting nih bagaimana nanti mereka semua yang bekerja. Lalu dia muncul sebagai the star, sebagai the hero-nya. Ini by design semua. Nah si ibu ini juga kalau saya lihat dari kacamata spiritual ini by design. Dia masuk dalam satu struktur yang dimainkan oleh ya itu tadi. Gitu. Makanya kan kalau kita lihat kan ini rame-rame yang tadinya kan banyak nih foto-foto profil dipakai pink hijau. Akhirnya kan pada kemudian berubah ya. Sekarang pada nge-delete semua gitu kan. Setelah mengetahui oh tidak setulus itu, tidak semurni itu. Diganti sama merah putih. Iya, tapi kan gini, apapun simbolnya, apakah kita ini akan tetap konstan memperjuangkan atau ini hanya untuk aji mumpung juga ini? Ya kan, perjuangan ini nggak bisa dalam waktu sehari 2 hari merubah tatanan sistem yang sudah hancur di Indonesia. Mohon maaf gitu, kita ini kan satu sistem yang udah runtuh. Oligarki gitu kan, satu tatanan yang dari zaman era siapa korup ini yang semakin tahun semakin meningkat. Dan kita lihat kan hari ini orang terkorup gitu kan, terkait migas, tahu-tahu udah DPO aja gitu kan, kapan dia jadi tersangka gitu. Ada satu sistem yang sudah dikuasai oleh mereka. Ini yang berbahaya, bukan hanya ketika momen rame disorot oleh media, live begitu muncul gitu. Tapi setelah mulai redam, apakah mereka menyuarakan? Apakah simbol ini itu esensi tadi? Tapi Mbak Yesi itu kan bisa melihat aura seseorang gitu. Nah ibu ini kan emang kayak ikonik banget selama demo itu ya. Tapi kalau Mbak Yesi sendiri secara spiritual, secara supranatural, gimana melihat aura ibu yang sekarang bahkan warna outfitnya dijadikan latar belakang yang dibilang sebagai simbol perlawanan itu? Saya ngelihat tidak ada naturalitas gitu ya. Ketika ya kan saya ngelihat beberapa momen gitu beliaunya ini. Terlepas dia seorang wanita gitu, tapi saya melihat ada beberapa gestur, ada beberapa energi yang muncul ini bukan sesuatu yang keluar secara natural. Genuine, nggak genuine lagi. Iya, nggak ori gitu loh. Ya kan, ketika ini kita nggak usah lah dari mata spiritual gitu. Kamera ini kenapa selalu ngikutin dia? Kenapa selalu on point ke dia? Siapa kameramen ini? Siapa yang mengupload dia ke media? Kenapa nggak dari sekian ratus ribu pendemo ini banyak perempuan kok? Nah ini kan tanda tanya. Tapi kalau dari aura jelas ini bukan suatu yang ori. Ada sesuatu yang dibungkus di situ by design. Dia ini orang yang dibayar. Mohon maaf ya ibu ya, gitu ya. I'm so sorry to say gitu ya, bahwa ibu nggak dari hati nurani. Ini dimanfaatkan. Nah inilah di Indonesia kita sering dimanfaatkan sosok seperti orang lugu. Ya memang dicari acting ya, gitu yang terlihat kayak nggak tahu apa-apa, plongak-plongok gitu kan. Di Indonesia ini kan udah banyak pelajaran penting gitu. Dan kita orang Indonesia ini empati. Gampang jatuh hati, gampang luluh ketika yang muncul nih sosok kayak orang yang
lugu, polos, padahal ya itu tadi musang berbulu domba itu kan ada ya. Oke. Saya kalau lihat ada ibu-ibu atau Heeh, perempuan yang turun ikut berdemo, mhm. jadi ingat di 98. Mmm, 98 itu turunnya perempuan itu sebagai bahasa simbolik, iya sebuah pesan simbolik iya, bahwa kalau ibu-ibu aja, mhm kalau perempuan aja yang biasa mengurusi urusan domestik mhm di dapur mhm turun, mhm, itu berarti situasi udah sangat genting. betul Kondisi negeri itu udah sangat kritis. betul Karena periuk nasi pun, betul dapur pun udah bicara gitu. betul, Artinya krisis itu sudah sangat sangat berat, sangat urgent untuk diatasi. Nah, kalau dilihat dari ibu ini gimana? Menurut Mbak Yesi apa yang disampaikan oleh ini dia bisa jadi bahasa simbolik seperti ketika kaum perempuan turun ke jalan di tahun 98 nggak? gini, yang saya lihat gini, secara personal ya, ibu ini kan turun sendiri. Hmm. Biasanya kan kalau pergerakan perempuan ini ada kelompok, Ya. iya kan? Kalau saya lihat ini terlepas ya dari apapun, dia membagikan air. Ibu ini bukan penjual air, dia koordinator gitu, bagikan air gitu kemana-mana, lari Hmm. ke sana gitu kan dengan beraninya. Dan ini yang saya lihat bukan bergerak menyuarakan, tapi lebih sebagai supporter salah satu. Jadi kayak cheerleaders gitu lah ya. Iya, jadi ini untuk mengalihkan perhatian gitu. Dia nggak Hmm. ada mengeluarkan apa dia pidato di ini kan tidak ada menyuarakan apa tuntutan nggak ada. Oke. Memaki-maki iya, yang saya lihat dia membagikan air, kemudian dia dengan beraninya dia memaki-maki polisi begitu kan, itu di luar dari esensi gitu loh. Ya. Nah ini ketika kalau memang memang perempuan ketika situasi seperti ini ada kan, kita kemarin lihat ada beberapa pendemo, kelompok Hmm. perempuan gitu ya yang menyuarakan kan, Ya. mereka aspirasi dari kaum perempuan gitu, menyuarakan ini loh tuntutan rakyat. Nah ini baru benar. Hmm. Tapi kalau dia bertindak di luar koridor gitu ya, pakemnya apa sih pendemo nih apa, dia kan kalau pendemo ini menyuarakan aspirasi, ada tuntutan. Oke. Tapi kalau udah di luar pakem dari demo, oh ini udah jadi Jadi cheerleader ini. jadi kita bisa bilang ibu ini terjun ke tengah massa itu bukan atas Ya, dorongan hati nurani, bukan sebagai tapi dengan pesan titipan. iya, saya Hmm. melihat seperti itu dan itu kan sering kali terjadi di Indonesia. Untuk memecah gitu ya, memecah perhatian, menarik simpati, empati gitu ya, dijadikan ikonik padahal ini ya itu tadi kita bisa Hmm. lihat gitu ujung-ujungnya kan dia ada menggunakan Hmm. kata-kata yang enggak ada dia menyuarakan apa yang dia teriakkan, tidak ada. Ada dia Selain menuntut, untuk, supaya perampasan aset, tidak ada. ya. Saya cukup banyak, scroll tentang ibu ini gitu loh. Nah ini, artinya kan kita di sini sistemnya ini udah ngerambah kemana-mana, framing ini dibentuk kemudian desain ini dibentuk udah sampai ke akar-akar gitu loh. Oke. Hati-hati, jadi rakyat harus jeli, harus cerdas gitu bahwa jangan gampang kita mempercaya suatu framing. Kita perlu lihat esensinya apa gitu. Betul. Heeh. Oke, jadi dan sayangnya warna pink itu terlanjur dipakai oleh Nah, termasuk banyak selebriti. Kita sebut aja lah ada Jerome Pauline, iya kan? ada Andovi, siapa lagi tuh, ada Iya 17+8 itu ya kan itu banyak menggunakan pink dan ijo gitu ya kan. tuntutannya udah benar. Iya, Tapi terburu-buru mereka ya warna menggunakan apa ikon itu. simbolnya itu mungkin mungkin perlu dipikirkan lagi ya. Mhm, Kalau warna pink itu tadi diadopsi dari si ibu itu. outfitnya ibu itu ya. Iya, ya Ya. kalau dibilang keberanian, sekarang keberanian ini apakah benar untuk rakyat atau keberanian karena dibayar? Iya, dan kalau Ya. keberanian diterjemahkan ke warna kurang apa merah di bendera kita itu ya kan? Iya, betul. Merah dan putih ya, Benar, gitu. Oke. gitu. Lalu sekarang itu demo masih berjalan, Mmm, ya kan? Kalau nggak salah hari ini BMSI mahasiswa itu turun juga, tapi tidak rusuh lagi, ya kan? mhm, Nah, tadi Mbak Yesi bilang ya mungkin ini cuman istirahat dulu apa desainer-desainernya itu. iya, Orang-orang yang merancang mhm, demo seperti 30, 31 kemarin ya kan. iya, Tapi dengan tegasan pemerintah seperti Kapolri mengeluarkan perintah tembak di tempat kalau ada yang iya, ini. Lalu Prabowo mulai dengan keras dengan tegasnya meminta semua pihak berwajib untuk bersikap tegas terhadap bukan pendemo ya. iya, Demo itu biasa, tapi perusuh gitu. iya. Kira-kira masa tenang ini, demo damai ini akankah berlanjut terus atau akan ada dalang-dalang baru gitu loh? Gini, kalau saya lihat ini kan masa tenang yang memang didesain
saya melihat dalangnya akan tetap sama. Cuma dia mungkin akan memunculkan strategi baru, pemain baru, aktor baru gitu ya. Kalau kita gali lebih ke belakang nih kan, ini pasti ada pendana yang sangat super besar. Bukan hanya orang lokal. Kalau kita lihat ya itu tadi ya, orang lokal yang kemudian jadi DPO, ini kan salah satu juga. Tapi kan kalau kita lihat di belakang si orang lokal ini kan ada yang lebih gede lagi. Ya kan, Amerika berkebangsaan Yahudi ini kita lihat dia investornya berapa banyak di Indonesia. Kita sebut aja George Soros gitu kan. Ya kan, belak-belakan aja di sini kita bicara gitu kan. Dia media, coba lihat di Indonesia ini berapa banyak. Mulai dari Tempo, ya kan, itu George Soros itu. Belum lagi media swasta ini. Mungkin ikonnya mungkin swasta orang tahu beliau ini, bapak ini gitu kan. Ya kan, contoh Haritanu atau siapa. Tapi kan di situ ada investor. Nah, kemudian ini kan mereka ini seperti The Godfather. Kalau kita lihat lebih jauh gitu kan. Kalau dari mata yang saya lihat saat ini kan seperti The Godfather. Mereka selalu menjadi bayangan. Mereka punya suatu sistem, punya jaringan. Di sini jaringan-jaringan, mohon maaf, ini ada di berbagai lini sektor, mulai dari kabinet, mulai dari anggota dewan, mulai mohon maaf jenderal-jenderal bintang ini dari berbagai TNI Polri, ini kan mereka supply dan support. Kita nggak bisa nutup mata gitu kan. Nah inilah yang berbahaya ketika media sudah dikuasai, sistem negara ini sudah dikuasai, semua lini sektor aparatur udah ada kaki tangannya. Bagaimana kita nggak harus waspada sekali, misal di sini RI 1 gitu ya, memerintahkan seperti itu, tapi sistemnya ini sendiri, busuknya itu ada gitu. Inilah yang perlu diwaspadai ke depan, karena saya melihat ini masih akan ada. Lalu gini, di tahun lalu pun saya sudah, ini dari apa ya, mohon maaf ya, mereka ini menguasai yang namanya senjata peluru ilegal. Gitu. Ini yang harus, saya yakin sebenarnya RI 1 mengetahui ini. Mata batin saya melihat mungkin dari BIN atau mungkin intelijennya beliau ini sudah menyampaikan. Kayaknya akan ada terjadi tindakan makar. Walaupun mungkin kali ini digagalkan. Tapi mereka ini yang tim rombongan yang mungkin akan berniat untuk menggulingkan gitu ya satu tatanan ini. Mereka ini punya persediaan bukan hanya gitu ya. Mereka memiliki persediaan itu gitu, yang ilegal ini. Dari mana mereka dapatkan? Karena mereka punya kaki tangan di bidang militer itu. Nah inilah yang ancaman ya kalau menurut saya gitu loh. Terlepas apakah masyarakat mau meyakini atau enggak, tapi saya melihat sangat jelas ini ada. Tapi di permukaan itu yang terlihat adalah seolah-olah targetnya adalah Wapres. Ya. Ya. Isu yang dinaikin, digulirkan itu adalah Iya. maksulkan Gibran gitu. Iya. Apakah ini sementara tadi kalau saya dengar penjelasan Mbak Yesi kan seolah-olah targetnya tetap RI 1. Ya, ini kan ada perpecahan. Kalau saya lihat ya saat ini hari ini antara RI 1, mohon maaf gitu, RI 1 RI 2 ini kan udah chemistry-nya udah gini, iya udah pecah karena gini, politik ini nggak ada yang abadi ya, nggak ada teman atau sahabat abadi kan. Hari ini dia musuh gitu ya, besok dia pasti akan bisa aja berdasarkan kepentingan gitu kan. Politik adalah kepentingan. Kalau hari ini dia merasa posisi dia nggak aman, maka yang tadinya jadi satu tim bisa dia singkirkan. Nah ini yang terjadi hari ini. Gitu. Nah sebelum kemarin kan gini, kalau kita lihat ya dari akhir tahun bahkan berjalan waktu sebelum terjadi demo-demo ini pun sebenarnya kan udah banyak isu bergulir bahwa memang Prabowo akan dilengserkan diganti oleh RI 2 kan. Itu kan isu yang sebenarnya 50-50 ya. Nah kalau kita lihat gambaran hari ini, saya melihat dari mata batin pun ini sudah auranya udah nggak nyatu antara RI 1 RI 2 gitu. Artinya di sini RI 1 ini sedang membangun ya satu kekuatan sendiri, dan RI 2 pun di sini sedang berusaha membangun, dan dia kan punya tim sendiri yang kita tahu di sini kan ya, banyak sekali gitu kan, geng Solo gitu kan, semua udah tahu gitu kan. Kemudian juga ada grup-grupnya yang besar juga kan yang membackup di belakang RI 2 ini gitu. Nah inilah yang nantinya jangan sampai ketika ini sibuk untuk sikut menyikut posisi, sementara rakyat yang punya tuntutan ini hari ini aja gitu loh, yang mendesak urgen apa kan belum ada. Menurut Mbak Yesi ke depan ini akan seperti apa konstelasi politik, tapi terutama itu perjalanan bangsa kita, Mbak? Gini, kalau saya kan seorang spiritual ya, kita jangan lupa dengan sejarah. Oke. Iya kan, kita jangan lupa dengan sejarah. Indonesia ini berdiri karena satu sejarah. Kita tidak bisa melupakan ada yang namanya Ramalan Jayabaya. Ya kan, itu tertulis tuh Ramalan Jayabaya. Oke, jadi kalau kita mau bicara hari ini, Ramalan Jayabaya itu udah terjadi loh.
dalam ramalan Jayabaya tahun 2025 ini adalah era kalabendu. Kalabendu itu memang chaos, terjadi huru-hara, terjadi situasi panas, terjadi pergolakan yang cukup. Ini pembersihan, era pembersihan 2025 ini. Memang udah masuk masanya. Nah, kalau mungkin banyak beredar di media sosial kan, Satrio Piningit. Satrio Piningit. Nah, Ratu Ratu Adil Adil. ini kan akan muncul gitu. Ini memang eranya gitu. Ini bukan mitos. Ini bukan mitos gitu ya. Kalau kita lihat ini kan memang udah bergerak memasuki ini eranya secara spiritual. Orang-orang spiritual sangat paham ini. Gitu. Kita sebagai pelaku spiritual semua mengetahui. Kemudian tanda-tanda alam juga udah banyak. Kita ini kan resonate ya antara alam dengan manusia gitu. Ini kan respon satu sama lain gitu ya. Kita lihat aja ini pergerakan bumi, ya kan, terlepas memang itu tadi ya, kalau kita lihat belakangan ini kan area Jabodetabek ini berbahaya juga gitu kan. Ya kan, ada sesar Lembang, ya kan, yang bisa terjadi. Nah, dalam ramalan Jayabaya sendiri juga kan udah ada bahwa Pulau Jawa ini bisa terbelah jadi dua, kemudian disitulah nanti akan muncul yang namanya, nah ini relate semua begitu. Pergerakan-pergerakan ini udah terbaca begitu. Nah, kalau ditanya bagaimana pandangan saya ke depan, saya melihat dari pesan alam. Apa itu? Nah, pesan dari alam ini kan begini. Bahkan dari tahun lalu sebenarnya sampai hari ini pun ya. Bahkan semalam ini kan Jumat Kliwon gitu ya. Saya masih meditasi gitu kan. Situasi bukan akan semakin ada, kita ini akan masuk ke satu titik kulminasi, titik yang benar-benar chaos lebih dari yang kemarin, dan itu akan dikombine dengan situasi alam. Ada satu gempa yang besar gitu ya, nextnya ini. Nah, inilah yang akan nanti melahirkan gitu ya pembaharuan di Indonesia. Ya semoga ini salah gitu ya. Saya juga nggak berharap karena saya melihat di pandangan saya ini akan menelan korban yang sangat banyak situasi ini. Nah, disinilah mungkin nanti manusia baru akan tersadarkan, baru akan terlahir kembali, baru akan secara spiritual ini ada pembaharuan. Mungkin inilah yang harus Indonesia lalui gitu loh. Kita ini kan udah berkali-kali, kalau kita lihat pergerakan yang hari ini gitu, kita mundur 98 pernah ada, 74 kita udah pernah tahu juga kan kasus-kasus, bahkan di tahun 66 dulu Trikora gitu kan, itu udah hal serupa pergerakan mahasiswa gitu, menuntut pemerintah gitu kan sampai 98 kemarin, kemudian hari ini udah mengulang gitu pola. Artinya di sini kalau saya ditanyakan bagaimana saya melihat ke depan, saya tidak menginginkan gitu. Tapi inilah yang harus saya sampaikan agar terjadi kewaspadaan. Iya kan? Gitu. Sama seperti tahun lalu saya memprediksi banyak hal gitu ya. Turun pajak, terjadi PHK, pengangguran banyak, mata uang susah sekali dicari, bahkan terjadi tragedi ini saya udah baca, cuma orang-orang kan mengabaikan. Nah, ketika hari ini pun saya menyampaikan saya bukan Tuhan gitu. Tapi saya melihat situasi dan alam juga memberikan tanda yang sangat tidak baik untuk ke depan. Oke. Gitu. Kalau alam kan emang unstoppable lah. Iya. Ya karena dia punya seperti punya ritmenya sendiri, alurnya sendiri, sistem dan pergerakannya yang kadang-kadang bisa terdeteksi, kadang-kadang enggak. Iya. Nah, yang harus kita cegah ini kan sebenarnya pergolakan sosial, ya kan? Menurut Mbak Yesi, ada enggak orang atau sosok yang bisa mengendalikan itu, terutama yang pergerakan sosial ya. Kalau yang lain kan, ya kalau alam tuh susah kita prediksi karena dia punya dunianya sendiri lah. Kalau kayak bencana alam dan yang harus kita antisipasi itu kan, misalnya gejolak sosial kayak kemarin tuh. Demo. Ada nggak orang yang bisa mengendalikan itu supaya tidak terjadi? Pertanyaan saya justru sebaliknya gitu. Apakah orang-orang ini masih berada di dalam, mau keluar berani tidak keluar dari sistem itu sendiri? Iya dong, misal RI 1, berani nggak dia keluar dari sistem itu? Apakah dia bisa independen nggak di sini ngambil keputusan ketegasan tanpa dia melihat, oh kemarin yang menjadi donatur terbesar saya kelompok ini, geng ini, yang itu mempunyai pengaruh besar di, itu kan nggak, kita namanya politik gitu kan. Politik ini kan bukan berdiri sendiri dia, ya kan. Nah, kalau ditanya hari ini apakah saya ada melihat, sama sekali saya belum melihat sosok itu karena semua ini by design gitu. Kalaupun ada, mohon maaf ya, di NKRI ini orang ini selalu dibusukkan gitu loh. Sosok-sosok yang sebenarnya bekerja untuk rakyat ini selalu disingkirkan. Sosok-sosok yang sebenarnya mereka ini orang jujur, pasti mereka dihabisi karirnya. Karena mereka pasti akan menjadi orang yang vokal, mereka akan menjadi orang yang bicara di luar dari ini kan, gitu loh. Misalnya mereka kita lihat aja DPR RI.
pasti akan cari satu suara. Ketika mungkin satu orang muncul di situ tidak sesuai dengan apa yang itu kan, pasti dia akan disingkirkan. Sama di kabinet juga gitu. Makanya kan kalau kembali lagi nih, ramalan Jayabaya, sosok ini kan memang masih disembunyikan. Karena nanti akan di-trigger satu peristiwa besar, baru ini dikeluarkan oleh semesta gitu loh. Dia ini akan baru muncul gitu. Tapi kalau saat ini saya nggak melihat sosok itu, semua ini adalah dalam satu sistem. Mereka masih saling terkait. Oke, jadi kebijaksanaan alam lah yang akan menyelamatkan Ya, kita. iya. Oke. Karena ini sedih sebenarnya kalau kita bicarakan hari ini. Makanya kita berharap kepada Bapak Presiden gitu ya untuk berani tegas. Oke lah, hari ini kita lihat beliau, kita bisa lihat kan Nadiem Makarim gitu ya. Kemudian banyak kan yang udah mulai di DPO kan apa itu kan atas ininya beliau. Tapi ketika gini ditangkaplah ini ya pentolan gede ini. Tapi kalau sistemnya ini pengadilan, kemudian dari polisi, kalau masih orang-orang yang satu, ya kan, satu ininya dengan mereka, kita bisa ketahui gitu loh, bahwa nanti ada potongan dari ini tahanannya, masa tahanan, atau mungkin nanti, iya kan ada keringanan-keringanan. Jadi akhirnya jadi satu formalitas saja. Jadi boleh dibilang untuk sementara ini kita susah menggantungkan sepenuhnya harapan terhadap pemimpin kita. Iya. Nah, kalau dari masyarakat apa Mbak yang harus kita lakukan supaya gejolak sosial seperti kemarin itu terhindarkan? Itu apa yang harus dilakukan? Ya yang pasti masyarakat sudah harus cerdas, mandiri juga. Mandiri dalam arti gini, jangan bergantung kepada pemerintah. Apapun itu. Periuk nasi kita di dapur ini, iya kan? Pemerintah mau jargon apa waktu kampanye, pada akhirnya pulang ke rumah juga kita yang tahu isi dapur kita masing-masing. Artinya di sini masyarakat satu harus cerdas, kedua jangan gampang diprovokatori. Ketiga, ketika situasi hari ini kan kita tahu banyak PHK, ya lapangan pekerjaan nggak ada gitu. Artinya kita udah harus mulai nih mencari alternatif. Alternatif apa? Kreativitas, carilah sesuatu yang mungkin cara lain gitu. Jangan akhirnya ketika pekerjaan nggak ada, larinya ke hal-hal negatif. Nah ini kan yang banyak kriminal meningkat nih kan ketika pekerjaan nggak ada. Kemudian tingkat kesadaran masyarakat juga menurun gitu ya. Akhirnya lihatlah hari ini gitu. Apa harapan terakhir kita? Harapan terakhir kalau saya pribadi gitu ya, bahwa Indonesia ini damai, sejahtera. Pemerintah nggak usah muluk-muluk lah, berpihak kepada rakyat. Ini kan jadi jangan udah kampanye, jargon 19 juta lapangan pekerjaan, mensejahterakan rakyat, kan ini gitu. Beliau-beliaunya ini didudukan di kursi terhormat ini kan atas pilihan rakyat, ya kan, gitu kan. Nah, ketika rakyat saat ini menagih dengan demo, dengan pergerakan seperti kemarin gitu ya, harusnya kan tanpa harus didemo gitu. Ketika semua ini dipilih, didudukan jadi anggota dewan, wakil rakyat, namanya aja wakil rakyat gitu kan, mewakili aspirasi rakyat, berpihaklah kepada rakyat. Yang diharapkan rakyat itu nggak muluk-muluk, sediakan lapangan pekerjaan, kemudian harga-harga pangan, harga itu pokok turun gitu ya, kemudian biaya-biaya yang lain juga tidak semakin meningkat. Kalau kita lihat kan negara Indonesia negara kaya gitu loh. Pajak jangan makin dipalakin rakyat ya. Kejadian di Pati kemarin bahkan di beberapa kabupaten kan naik semua. Kemana gitu kekayaan Republik Indonesia yang luar biasa ini gitu kan. Migasnya kemana? Sumber alamnya kemana? Indonesia agraris gitu. Padi aja beras kita masih ya kan ngambil dari luar gitu. Hari ini coba kita lihat di Jakarta aja gitu ya. Di bawah kolong jembatan berapa banyak manusia hidup. Kita kayak negara yang benar-benar di padang pasir gitu loh. Artinya kan ini negara miskin. Kemana? Kita nggak bisa bilang, oh ekonomi Indonesia naik. Ya itu by data di atas kertas. Tapi coba turun ke lapangan hari ini. Itu mungkin pemimpin, mohon maaf Presiden Republik Indonesia perlu turun ke bawah benar-benar melihat langsung gitu. Berapa banyak hari ini penderitaan rakyatnya gitu. Atau memang beliau-beliaunya menutup mata. Nah ini kan. Kita kan butuh pemimpin yang memang punya empati, yang berpihak kepada rakyat gitu loh. Rakyatnya hanya butuh makan, butuh harga-harga murah, apalagi ibu-ibu ya kan. Hari ini coba saya sendiri suka turun ke pasar loh, sepi. Pasar itu pasar sayur itu sepi, ngeluh semua. Bahkan mohon maaf segala sayur mayur nih kadang udah kering nggak ada yang beli. Saya punya pembantu di rumah gitu ya, suaminya ojol gitu kan. Kemarin dampak dari beberapa hari ini suaminya nggak narik, ngeluh. Nah kemudian di kampung gitu ya mereka beli beras itu tuh udah hanya per liter, hanya untuk masak sekali gitu. Itu. Sekali.
Nah, begitulah. Tapi ya apapun yang terjadi ya, kita selalu berharap Indonesia ini tempat kita lahir segala macam lah. Tanah air, tanah tumpah darah dan lain-lain. Kita semua, saya sebagai anak bangsa ini berharap apapun yang terjadi ke depan semuanya akan mengarah ke hal yang positif. Iya. Rakyat membutuhkan kesejahteraan, menginginkan kesejahteraan. Mudah-mudahan pemerintah kita dengan bijaksana menyampaikan itu. Terima kasih Mbak Yesi. Semoga suara kita dari ruangan yang kecil ini didengarlah. Setidaknya menggugah masyarakat untuk menghindari aksi-aksi anarkis, menggugah orang-orang di legislator untuk ayolah keluarkan kebijakan yang pro rakyat, menggugah eksekutif sebagai eksekutor untuk kalau ada program ayolah. Jangan terlalu banyak dipotong sana sini. Kalau memang 10% ya 10% lah ke rakyat gitu. Jangan 10% dari APBN eksekusinya 5% itu kan menyakitkan. Dan itu membuat kita tidak akan maju-maju. Karena apa? Sebagai masyarakat itu kita sudah menyerahkan sepenuhnya itu kontrak sosial kan dalam sebuah negara kepada para pemimpin untuk membawa kita ke tahap yang lebih maju. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka aksi-aksi seperti yang kemarin yang tadi Mbak Yesi bilang bisa juga berkolaborasi dengan alam yang mulai jenuh, murka, karena kita tidak bisa bilang alam itu sesuatu yang bisu, tidak. Bahwa karena kita hidup di situ, interaksi kita dengan alam itu secara tidak kita sadari itu terjadi. Gitu. Dan mudah-mudahan semua itu kita dijauhkan dari murka alam, gejolak sosial yang membuat kita ke depan makin tidak menentu nasibnya. Gitu. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi. Mungkin kita lebih enak ngobrol tentang alien sih Mbak ya. Lebih seru ya. Lebih seru ya. Soalnya politik ini rada takut-takut juga. Ini si aliennya nggak mau dibuka terlalu ini gitu ya. Gitu. Kalau kupingnya Nemo udah mekar atau masih megar atau gimana? Hati-hati ginjalnya nih. Nah, hati-hati lu. Kebanyakan minum kan. Oke, terima kasih Mbak Yesi. Iya, sama-sama. Merelakan waktu. Beliau ini orang sibuk, tapi kalau untuk cumi selalu datang. Selalu spesial. Ya, selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, Selamat malam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.